pedangnya Im sama ada 20. Masa sih? Balik lagi di Ceramah Cerita Para Nakama bareng gue Steve dan Aku Torak. Kali ini kita mau bahas soal chapter yang seru banget nih. 1188 gitu. Angkanya cantik. Angkanya cantik Iya. dan isinya juga bener-bener wow banget. Karena kita dikasih cliffhanger yang anjir bikin penasaran Iya, banget lah ini lumayan bener-bener. ya. Gitu. Nah, karena itu kita udah mengundang satu bintang tamu nih biar makin seru nih bahasannya soal chapter 1188 ini. Tapi Iya. sebelum kita mulai dan kita perkenalin bintang tamunya, jangan lupa di like and subscribe Betul. channel Upstation Media ini. Dan buat kalian yang lagi nyari-nyari berita e-sports, gaming, animanga, ataupun segala sesuatu tentang hobis, bisa cari kita di mana aja, Tra. Sosial media kita tentunya di Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Betul. Teman-teman jangan lupa juga untuk baca artikel-artikel seputar yang tadi Ko Steve sebutkan di upstation.media. Ya. Betul. Dan buat yang kalau suka nonton tentang film, tentang e-sports, tentang TCG yang lagi populer, kita juga punya beberapa segmen-segmen lain nih sebenarnya selain ceramah yang bisa kalian cek aja langsung di channel Upstation Media ini. Nah, Betul. untuk itu kita langsung masuk aja, kita panggilin bintang tamu kita kali ini, yaitu Ciko dari Onyx. Halo. Ini keseringan kita lihat dia di e-sport Biasanya ya. di e-sports Ini cukup nih. unik nih kali ini kita mengundangnya ngomongin One Piece. Iya, karena sebenarnya yang suka One Piece itu banyak, nggak Iya, cuma dari betul. penyuka anime atau wibu atau komunitas One Piece juga, tapi ada juga dari dunia e-sports kayak Iya. contohnya Ciko ini. Karena memang kayak lumayan cukup relate sih kayak alur ceritanya. Nah, Ini juga seru. Kebetulan bener. fun fact kayak gue ngikutin One Piece tuh kayak dari gue kecil kan, kayak dia pemerintahannya lah apa politiknya gitu. Gue ngerasa kayak menarik gitu. Relate nih ya sama kondisi sekarang apalagi nih. Gitu. Betul. Tapi Ciko dari awal ngikutin One Piece tuh berarti dari umur berapa nih kalau boleh tahu? Berapa ya? Kemungkin pas gue SD kali ya, kayak dari umur SD ya? 9-10 tahun mungkin ya. Kayak gitu. Udah lumayan deh. Itu udah pertama lumayan kali lama. Itu nonton nonton apa? di Nonton TV di doang. TV. Dulu kan ada kayak Oh, sepintas-pintas iya, doang iya, di iya. TV yang kayak Minggu nih gitu kan. Iya, benar. Hari Minggu. Itu dari kayak arc apa, masih inget gak waktu itu pertama nonton? lumayan kayak dia pertama kali itu di ini yang Usop itu apa sih namanya, yang di pulaunya si Usop itu? Sirup ya. Oh, Syrup Village yang lawannya yang Kapten lawan- Kuro. Yang lawan Kapten Kuro ya. Iya, benar. Itu kayak Oh, dulu lumayan banget. awal itu ya. Lumayan masih awal itu. ya. Dan berarti. kebetulan kayak kemarin kan One Piece sempat di remake kan, Iya. yang animenya. Gue nggak nonton ulang dari awal lagi. Gue juga penasaran, mungkin nanti sih kayak ada kepengen kayak itu kan dulu banget. Gue terakhir lihat yang episode yang awal-awal itu semenjak gue kecil gitu. Sampai Belum sekarang gue pernah nggak terlalu ingat lagi Iya, kayak gimana gitu kan. benar. Tapi kan di remake jadi lebih bagus. Di remake jadi Mungkin lebih nanti bagus. akan kita coba ini lagi ulang lagi. bisa, boleh. bisa sekalian revisit Iya, lah, jadinya benar, memorinya benar. refresh Revisit. lagi. Live action nonton kemarin. Live action kebetulan nonton. Wah, gimana pendapatnya soal live action? Bagus sih. Bagus Bagus ya? banget. Apalagi arc yang Brock nyanyi itu yang dia wah, itu yang ada iya, Crocus yang ada ya. ada Crocus, itu yang ketemu Labun. bagus Wah, banget itu sih. memang Iya, keren. itu. Keren Iya, banget. iya. Iya, tapi sebelum kita mulai ada yang kelupaan tuh, Tra. Iya, jadi sebelum terlalu jauh ya Bang Ciko ya, silakan sesuai namanya Jiko dulu. Nico Robin kesemprot gas. Cakep. Chico is here guys. Kasih. Itu dong. Itu yang tadi Bener, terlupakan. tadi bener. cuman kepikir sebentar lupa lagi. Lupa lagi. Aman. Oke. Ya udah, langsung aja kita tampilin dulu chapternya deh. Chapter 1188 dari Manga Plus. Ya. Nah, ini dia. Oke. Ini dikasih color spread ya, ini yang bagus banget dari Oda. Ada Luffy sama yang lain-lain di dalam gelembung yang di atas ininya kura-kura. Ini semacam gelembung yang di Pulau Fishman ya, Iya, berarti ya. Fishman. Ini bahkan kemarin gue berteori soal ini kan. Apa tuh? Yang ada di dalam gelembung kan otomatis yang pada pemakan buah iblis kan, yang lainnya berenang semua tuh. Tapi Yang ada nggak beberapa makan yang nggak pemakan buah Nah iblis. itu, Zoro sama apakah itu foreshadow mereka akan makan buah iblis gitu? Nggak foreshadow ini aja. Foreshadow ngasal aja. Asal sih Iya. tapi soalnya Frankie kayaknya nggak mungkin makan buah iblis, dia sendiri Ya, kan dia udah bilang nggak mau. nolak ya, dia udah Waktu itu nolak. Zoro juga. Nah, kalau Frankie Usopp lebih lagi kepada berenang. nggak mau basah aja sih kayaknya. Iya, rusak robot. Konslet nanti kalau dia berenang gitu.
Apa hubungannya sama Sanji juga yang di luar? Dia bakal jadi raja dan ratu gitu maksudnya sama Oh, ini. enggak lah, enggak. Kayaknya iri gitu Sanji kan. Iri. Deketin. Iya, Penyunya- Sanjinya yang Soalnya- penyunya yang Soalnya kan di chapter sebelumnya bahasannya soal itu kan, Sanji bakal jadi raja kan, katanya tuh ini penyunya ada mahkotanya, mahkota, jadi bener, seolah-olah bener. kayak raja, terus Sanji kayak mau ngeraih gitu, dia nggak jelas gitu kan, ini mau ngeraihnya Nami atau penyunya nih mau jadi raja gitu. Raja mau jadi raja penyu maksudnya. Rajanya raja penyu ternyata ya, nggak tahu sih Ya, maksudnya. tapi Oda ngelihat apa. kru SAP gini, Bang Ciko favoritnya siapa di SAP Iya. Bang Ciko? Udah pasti Luffy sih. Oh, Luffy-nya. Wah, tokoh utamanya nih Orang-orang langsung kan disuruh banyak Luffy. yang kayak Zoro, ya Iya, kan? benar. Gitu-gitu. Zoro, Sanji gitu banyak ininya. Oh, kalau Ciko Luffy-nya main aja karakter ya. banget. main Soalnya karakter jarang sih. memang orang yang ngefans Bener. apa karakter utama Luffy tapi jarang yang orang ngefans sama Luffy-nya. Betul. Oh. Tapi kenapa tuh, boleh dijelasin dikit nggak kenapa ngefansnya sama Luffy-nya? Apa gitu yang bikin? Karena dia orangnya kayak polos aja gitu, kayak terus Kepolosan. kepolosannya Kan dia Luffy, ya. yang paling ini. Hmm. Sama ya mungkin kayak gue emang di tiap di tiap anime atau apapun kayak selalu ini sama main karakter aja Oh, sih main nggak tahu ya. karakternya. Kayak selalu suka Emang sama selalu main ngefans karakter. sama main gitu. karakter dari setiap Kalau story ya. di luar SAP siapa Bang Ciko? Di luar SHP udah pasti motivasinya yang idolanya sih main karakter Seng. Oh, yang jadi idol dari main karakter Dari yang main karakter, Iya, iya. Jeki. Jeki bahumu. Oke, tadi itu soal color spread-nya ya. Coba Oke, kita kita next lagi ke bawah. Ini harusnya ya nggak ada ini lagi sih. Usopp Paling Usopp di di bawah. belakang dikejar Hiyu. Apakah itu pertanda Usopp Tapi itu yang alat bakal apa mati? ya yang dipegang sama Nami sama yang di atasnya si Sanji itu ya? Itu kayaknya buat gelembung jangan udaranya. sana. Tuh, yang di atasnya Sanji aja tuh, yang di atasnya Sanji. Nah, Itu buat ini gelembung udaranya kayak tankinya kalau buat berenang nafasnya dia kayaknya. ya. Heeh. beda ya sama yang di dunia nyata ya. Beda. Soalnya itu kan kalau tadi Nami pegang ada tulisannya air. Ya kayaknya itu yang buat udara sih gitu tuh. Bawa 3 ya Nami ya. Maksudnya ini kan buat Sanji itu sama Usopp juga ada. bawa kan. 3 gelembung. Gelembung yang keluar dari mulut kan, Iya, bukan yang dari yang lain-lain. Oke. Yuk kita langsung masuk ke bawah. Lanjut ke ini chapternya. Ini soalnya chapter sebelumnya tuh ini banget nih. Lagi terakhir kan yang sama Sanji ya, soal Sanji terus Luffy ketemu sama si Im Sama. Nah, ini ada sedikit flashback dari Im Samanya, ada yang kayak semacam nelpon ya, halo, tolong jawab gitu. Terus kresek ini kayak dari pakai denden mushi ya nggak sih, semacam kayak gitu tuh. Plus Terus ada flashback juga ya. flashback, ada yang jawab lagi halo, lo, jadi masih saling nggak kenal. Kau ini siapa? Namaku Imu. Kau sendiri siapa? Namaku Joy Boy. Nah, kita dikasih lihat ini siluetnya Joy Boy yang mirip banget sama Roger dan Luffy ya waktu Iya. masih muda Roger dulu gitu. Terus Im Sama komentar, kau benar, Joy Boy sudah mati. Nah, cuman gue mau iniin tuh sebenarnya gini, kalau yang chapter bahasa Inggris kata-katanya Im Sama tuh dia pakai kalimat yang lumayan kuno ininya, yang pakai T gitu-gitu. Jadi bukan pakai you, yang ngomongnya pakai to gitu kayak bahasa ala-ala ini Shakespeare. Jadi kesannya tuh dia kayak pakai dialek orang jadul lah, orang kuno gitu. Kalau di Indonesia mungkin nggak kelihatan karena kan kalau kita standar ininya Dia kan orang kau kuno doang. memang. Iya, orang zaman dulu tuh kan who I am Imu, who art thou. Itu kan bahasa ininya Inggris buat ngomong you kan, thou tuh gitu. Jadi emang apa ya, dia punya dialek tersendiri lah gitu, semakin ngegambarin itu. Kalau di Indonesia emang nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi judulnya unik juga ini Fohu. Fohu ini Fohu ya judulnya gitu tadi. di belum Indonesia sempat bahas. apa di Kalau yang Indonesia tadi judulnya Bohu. Bohu apa itu? Nah, ini bahasa ada di Inggris atau apa? bukan, ini bahasa Ibrani, ada nanti take notes-nya dari penerjemahnya di akhir. Nanti kita bahas itu di akhir. Oke. Soalnya ntar ada ininya penjelasannya. Oke, kita lanjut dulu. Terus nah di sini Im Sama lanjutan yang chapter sebelumnya, meski begitu kenapa kau malah membuatku mengingat kembali semua itu, kata si Im Sama. Terus dia mulai ngeluarin apinya tuh, ada efeknya tadi bof. Nah, habis itu tangannya langsung penuh sama ini satu Amaterasu. tangan sama bukan api. dong, kok Amaterasu, Naruto itu. Nah, Sama api omennya dia gitu. Terus Luffy bilang, mana aku tahu soal itu. Nah, ke bawah lagi. Nah, Im Sama mukul, tapi Luffy ngehindar, kepalanya diinin ke bawah. Nah, ini yang menarik nih. Si api-api yang ininya kan emang hidup, terus dia ngomong tuh, dia mengelak.
di bawah, dia ke bawah. Nah, itu tuh langsung belok. Terus next panelnya itu tuh dia mirip banget sama Katakuri ya. Katakuri, lebih mirip Snake Man-nya Luffy. Snake-Man-nya Luffy. Nah, ini bisa belok tiba-tiba gini ini tangannya nih. Nah, kalau menurut kalian gimana tuh? Apakah emang ability-nya si Im sama ini persis kayak Snake Man-nya Luffy atau gimana? Tapi sebenarnya kayak yang gue lihat kayak dia itu mirip-mirip sama ability-nya Big Mom gitu loh, yang kayak ini apinya ini kayak punya jiwa sendiri. Bener. Punya pemikiran sendiri, punya jiwa sendiri yang kayak ya udah dia bener-bener akhirnya kayak ngejar Luffy-nya gitu kan. Kayak lumayan kayak gitu sih yang gue lihat. Betul. Ability-nya dia. Gue juga setujunya lebih ke gitu sih. Jadi yang ngebelokin tangannya Im sama ya emang api-apinya karena api-apinya yang punya jiwa gitu. Dia ngebelokin ininya. Soalnya sempat ada beberapa teori yang bilang karena Im sama itu asal muasal dari buah iblis, dia bisa make kekuatan semua buah iblis yang ada di dunia. Itu tadi ada teori kayak gitu. Ya. Tapi kalau menurut gua kayaknya terlalu jauh dan terlalu OP kalau dia bisa kayak gitu. Ya buah iblis kan banyak tuh yang overpower. Buah iblisnya Enel lah, buah iblisnya Aokiji semua. Kayaknya terlalu curang deh kalau dia bisa akses itu semua. Jadi kalau gue lebih setuju kayak Ciko tadi emang tangannya tuh dibelokin karena omnisnya itu yang bikin tangannya si Im sama bisa ngikutin apa kehendak si ininya gitu, si api-apinya itu gitu. Jadi dalam satu hal ability-nya mungkin mirip sama Luffy yang bisa memanipulasi reality, tapi sesuai keinginan si apinya gitu, karena apinya hidup gitu. Tapi kenapa ngerubah bentuk tangannya ya? Bukan ngerubah bentuk, jadi kayak ditarik aja ke bawah karena mau ngejar Luffy ke bawah. Beda sama kalau Snake Man kan emang karet yang bahkan Luffy-nya sendiri kan nggak tahu arah ininya kan, makanya dia bisa ngecoh si Katakuri karena arahnya bener-bener random gitu. Aja gitu. Kalau ini mah memang karena diinin ke bawah, jadi dia apa ya, ibarat kata tinjunya si Im sama karena diinin api semua ya punya nyawa gitu, punya ininya sendiri gitu. Jadi kayak kesannya kayak manjang gitu ya. Iya, jadi kesannya kayak manjang gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, itu karena manjang gitu terus Luffy-nya jadi kena pukul, terus next ini sampai kena ke bawah terus meledak. Itu pasti karena efek api-apinya juga, karena kan kita tahu api omen itu bisa bikin meledak. Akhirnya dia merasakan dipukul sama Snake Man-nya sendiri. Ya bisa dibilang kayak gitu ya. Terus di situ ada Luffy yang masih nancep di tanah tuh, zruk-zruk dia berusaha keluar terus dia loncat lagi ke atas. Nah, nextnya Luffy balik lagi, udah gosong. Mukanya udah full hitam, bunyi pof gitu. Terus bawahnya, nah dia berusaha mukul Im sama, tapi nggak kena. Im sama langsung pindah ke belakangnya. Terus dia bales dengan ditusuk Luffy-nya. Tapi Luffy-nya juga di sini langsung cepet nih ngehindar. Nah, Im sama di sini dia ngaktifin kekuatan dari ininya tuh, kayaknya apa namanya, matanya yang di belakang. Terus ada bunyi tap-tap gitu kan. Kayaknya Luffy berdiri ke samping, terus nyerang. Im samanya langsung bisa nangkis. Gitu. Sial. Padahal tadi seranganku bisa mengenainya, kata Luffy. Nah, ini juga kalau dipikir-pikir iya sih. Luffy cuman bisa mukul tuh pas di chapter sebelumnya. Iya. Karena serangan mendadak. Kalau pas di sini dia belum berhasil mukul Im sama nih. Terus next lagi ini pertempuran seru. Nah, di sini Im sama ngeluarin pose omennya dia yang biasa. Yang kalau yang chapter sebelumnya kan yang stigma bentuknya lonceng. Kalau ini api doang biasa. Terus ditembakin ke si Luffy, shoo gitu. Cuman nggak kena di sini. Terus bawahnya Luffy ternyata udah menghindar. Nyaris saja dia dengan gaya ini lari khas Gear 5 ya. Yang kayak kartun gitu larinya, yang jadi kakinya jadi bulat. Terus ditembakin lagi sama Im sama. Kali ini pelurunya beda dikit, yang bisa ngejar nih apinya. Tuh, terus si Luffy bilang bawahnya, waduh mereka mengejarku. Itu bom kan? Nah, gomu-gomu. Nah, dia siap-siap mukul. Nah, ini dan dia pukulin satu-satu tuh apinya di bawahnya. Coba bawah. Nah, dipukulin satu-satu pakai jet gatling dan semuanya meledak. Cuman ini hebatnya jadinya nggak kena tangan dia sama sekali ya. Iya. Walaupun dipukul pakai jet gatling gitu. Maksudnya itu kan ibarat kata bom. Jadi ada jarak antara dia kena pukul sama meledaknya tuh, ada ininya gitu, ada jedanya. Berarti lumayan cepet juga untuk dia narik tangannya. Bener. Karena dia pakai jet gatling. Cuman kan maksudnya kalau orang biasa kemukul bom kan ya tangannya langsung ini nggak sih? Ini dia sempat narik dulu, berarti emang ada jeda gitu. Terus dia ngeluarin jurus lagi, gomu-gomu. Nah ini gomu-gomu Genie. Ini sesuatu yang baru nih, belum pernah kita lihat sebelumnya. Luffy di Gear 5 berubah bentuk, bener-bener full gitu berubah bentuknya.
Biasanya gede doang ya kan. Iya, benar-benar Atau ini unik sih. apa. Biasanya cuman ukurannya aja, tapi bentuknya maksudnya mukanya masih Luffy kayak contoh Bound Man, Snake Man gitu kan, Man. semuanya mukanya masih muka dia di Gear 4 gitu. Cuman beda ukuran aja. Ini bener-bener mukanya kita lihat berubah loh. Jadi kayak jinnya Daifuku. Daifuku, tapi kalau Daifuku warnanya hitam. Terus yang Daifuku kayaknya nggak gini deh. Ada kumisnya jinnya, seinget gua. Lupa. Gue malah teorinya itu gara-gara dia pernah lihat Daifuku nggak sih? Nah, itu juga ada yang bilang kayak gitu kemarin. Cuman kalau menurut gua dia tuh ketemu Daifuku cuman sekilas. Dia kan waktu dikejar-kejar doang itu dari jauh. Paling yang ketemu tuh pas di Whole Cake Plateau-nya yang di atas. Jadi pas di party. Tapi itu pun dia ngelihat Daifuku di antara sekian banyak tamu-tamunya Big Mom. Jadi kan kayaknya nggak mungkin dia ingat sengaja dari kayak situ. bener-bener ini gitu ya, kayak ke Daifuku doang. Iya, kayaknya nggak mungkin. Dan ini jinnya Daifuku kan kayak gini kurang lebih. Bentuknya dia ada jenggotnya segala macam. Jadi beda gitu sama jinnya yang Luffy tadi. Jadi kayaknya buat teori yang bilang ini Luffy kayaknya inspirasinya dari Daifuku kayaknya kurang tepat deh menurut gua, karena itu tadi dia nggak mungkin bisa inihin Daifuku dari sekian banyak orang yang ada di situ gitu. Terus dia inget itu Luffy kan suka ingat sesuatu hal yang unik dan keren. Kalau kayak dia ngelihat Franky aja pasti dia ikutin Franky. Robot ya. Iya, dia kan suka kagum sama sesuatu hal-hal yang keren buat anak-anak gitu. Nah, itu sebenarnya jadi pembahasan yang menarik nih. Kalau menurut kalian kenapa dia milih bentuknya jin nih? Nah, itu gue juga bingung sih, sejujurnya bingung sih kenapa dia. Ini soalnya satu hal yang baru gitu kan. Belum pernah Kenapa dia pilih jin? Dan kenapa pilih jin? Apakah ada maksud tertentu dari Oda? Kalau menurut Chico gimana? Wah, itu juga kurang tahu ya. Cuman gue lebih tertarik sebenarnya sama biasanya ketika Luffy dia transformasi gitu kan, kayak ke bentuk Snake Man atau segala macam. Biasa dia OP dulu kan. Biasa dia OP dulu kayak gimana. Cuman gue cukup menarik sih. Gue ngeliat bentuk baru Luffy, tapi kayak belum lihat ability yang spesialnya dia di mana gitu di situ. Benar. Kalau kayak Bondman ya badannya gede gitu apa segala macam. Terus kayak Snake Man kan power up kecepatannya kan. Nah, kalau ini tuh apa gitu. Apa benar itu. Apa maksudnya benar Apa dia mungkin merasa sama ini sosok gaib, jadi dia pengen jadi sosok ada yang gaib bilang juga, kayak gitu juga kan. karena di bahasa Jepang jin itu ditulisnya majin. Majin itu dipakai buat setan, iblis, sebutnya majin juga gitu kan. Makanya kayak di Dragon Ball Majin Buu. Pokoknya semua makhluk-makhluk gaib atau makhluk yang sejenis ini tuh disebutnya majin kalau di bahasa Jepang gitu. Nah, tapi nggak tahu apakah referensinya Luffy itu ke arah sana gitu. Jadi dia pikir ngelawan makhluk gaib, gua harus gaib pakai juga. jadi makhluk gaib juga. Cuman Kenapa jin? Kenapa gitu. jin? Soalnya gini, kalau soal ngomongin soal setan, sebenarnya Luffy udah pernah ketemu makhluk-makhluk yang bentuknya mirip setan, yaitu di Impel Down kalau kalian inget. Kan ada si Magellan, ada penjaganya si Saldet, yang buntutnya kayak buntut iblis yang kecil bawa trisula gitu. Harusnya itu ya. Ya kalau dia berpikiran, lawan setan pakai setan, harusnya itu aja gitu kan bentuknya. Kenapa harus jin gitu? Jadi ini menimbulkan banyak pertanyaan juga. Iya, tapi yang bikin unik tuh mukanya juga berubah gitu. Sama badan-badannya gitu. Nah, kalau gua ngelihatnya adalah mungkin siapa tahu ini adalah foreshadowing-nya Oda, di mana jin itu kan terkenalnya karena bisa ngabulin permintaan. Nah, apakah itu artinya Nika ini emang sosok atau wujud yang suatu saat bisa ngabulin permintaan? Jadi ini ada hubungannya sama pernyataan Vegapunk. Kan Vegapunk pernah bilang buah iblis adalah manifestasi dari impian orang-orang gitu kan, perwujudan orang-orang. Dan kita nggak tahu dulu apa yang bikin dari keimpian orang-orang itu bisa jadi buah iblis gitu. Siapa tahu Nika itu justru kuncinya. Jadi Nika itu yang mengabulkan permintaan orang-orang itu. Makanya dia ngasih jin nih di sini. Gitu. Itu menarik sih. Karena mungkin kan orang-orang pengen kebebasan kan, kayak dari belenggu pemerintah dunia mereka. Nah, gitu. itu menarik. Jadi bisa jadi manifestasinya itu. Soalnya nggak mungkin Luffy sembarangan pilih bentuk sih. So far yang kita lihat, dia tuh kalau milih bentuk selalu bentuk yang paling ideal buat ngalahin lawannya. Betul. Dia butuh kecepatan ya Snake Man gitu kan. Dan terbukti biasanya abis dia berubah bentuk langsung kalah kan musuhnya gitu. At least kayak kita ngelihat ini kayak gunanya ini nih gitu. Itu gitu. Di sini belum kebetulan. Di sini belum nih kebetulan. Dia kayak cuma berubah begitu doang terus ngapain aja? Gak ada jurusnya. Gak ada. Nih kita lihat lagi deh, lanjutin Kayaknya dikit dia lagi. mau ngelawak doang deh. Apakah jin yang dia maksud ini? Nah terus kan bawahnya, apakah kau kira aku tidak melihat pertarunganmu lawan Loki? Kematian Loki
Tidak akan kusia-siakan kata si kematian ini. kan belum mati loh. Makanya terus habis itu langsung diprotes nih sama Loki di atas. Siapa yang udah mati? Sialan. Sampai muntah darah. Oh Loki rupanya kau masih hidup tuh kata si Luffy. Terus langsung ditembak tuh si Lokinya sama si Im sama. Langsung gawat. Nah di sini yang lucu Ragnirnya langsung maju ke depan. Terus ngelindungin Loki. Ngejaga gitu tuh. Menyingkirlah dari situ Ragnir. Tapi ternyata ditangkisnya sama si Jinbe. Karaku Sagawara Seiken, tinju genteng keramik nih pakai fishman karatenya dia. Terus bawahnya, nah ini nih salah satu yang keren lagi nih dari si Jinbe selalu ya kalau menurut gue nih. Terus kan Luffy bilang Jinbe terus bilang Luffy, kalau kau ingin melindungi orang ini, maka aku akan membantumu. Kalau bahasa Inggrisnya tuh dia intinya bilang Luffy kalau lu mau ngelindungin ya tinggal suruh gue aja gitu. Gua siap melaksanakan perintah lu lah intinya gitu. Jadi nunjukin kayak Jinbe ini salah satu orang yang loyal banget gitu sama si Luffy yang cocok jadi sayap kiri sih kok. Sebagai penggemar Zoro dan pembenci Sanji gitu ya. Lebih cocokan Jinbe dari sayap kiri. Nah, tuh kan Luffy, lu mau gua mastiin dia bakal terlindungi gak? Atau lu mau gua ngelindungin dia gak gitu intinya gitu. Terus langsung habis itu dibalas kan sama Luffy. Yeah, perfect. Thanks Jinbe. Dia temanku lah. He's my pal. Luffy seperti biasa seenaknya aja nganggep orang jadi temennya dia. Iya. Atau orangnya nggak ngaku gitu. Iya tuh. Ore tolong ya Jinbe soalnya dia itu sahabatku. Terus langsung kan Loki, sejak kapan kita bersahabat? Dasar kerdil. Terus di situ lucunya si ini siapa? Ragnirnya. Matanya cring-cring. Kagum gitu ya. Kayak seneng gitu. Entah dia seneng karena Tuannya dilindungin atau seneng karena dia sahabatan sama si Luffy nih. Gitu. Terus langsung Jinbe, oke, serahkan padaku. Kau fokus saja menghadapi orang itu. Terus si Nami bilang, Luffy sedang bertarung melawan orang yang tadi ya. Terus Usopp, apa dia baik-baik saja? Lalu siapa sebenarnya orang yang sedang dihadapi Luffy? Karena mereka belum tahu nih keberadaan Im sama atau siapa dia sebenarnya. Nah, terus si Brook ngasih semacam belum cair loh. Iya, itu dia. Masih segitu-gitu aja. Masih segitu aja. Setauku orang yang memiliki wewenang lebih tinggi dari Ksatria Dewa hanyalah Gorosei. Terus Usopp bilang artinya pasti dia itu komandan para Ksatria Dewa ya. Si Brook langsung bilang lagi pemerintah dunia sungguh organisasi paling misterius di muka bumi ini. Nah ini tuh abis itu kita dikasih lihat TS-nya udah mencair tapi belum keluar lah intinya si Gunko. Cuman udah bisa dikeluarin tuh. Brook, kita udah bisa mengeluarkannya kata Franky. Putri Shuri. Sekarang kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan pada orang yang telah dibekukan? Nah, terus ini salah satu yang jawab pasti yang dulu ada di Long Island deh. Kalau tidak salah, waktu Robin dan Luffy dibekukan, ini. Terus, mereka berdua pada dibekukan. Soalnya yang tahu kan cuma kru-kru yang lama. Franky, Brook gitu, Jinbe nggak tahu tuh. Pasti itu salah satu yang ngomong antara Usopp atau Nami yang pernah ngelihat waktu dulu pas mereka dibekuin Aokiji. Gitu. Terus di sini Im sama baru komen lagi dia, Gunko, rupanya aku tidak berhasil menghancurkan bongkahan es itu. Di belakangnya tuh ada suara gomu-gomu. Selain itu dia memanggil Gunko sebagai Putri Shuri. Jangan-jangan pria berambut afro itu adalah. Nah ini tuh lucunya berarti si Im sama tuh masih inget sama si Brook ya. Iya. Pas flashback Brook terakhir kali itu kan ada Im sama kan. Padahal itu udah 70 tahun yang lalu tapi dia masih inget aja ya. Itu bukannya Im sama ya yang ngerasukin si Gunko itu buat yang menusuk Domi Reversi iya. Tapi bukan Im sama yang ngerasukin. Im samanya waktu itu ada di ngerasukin si Marcus Mars yang burung. Di situ. Jadi Gunko-nya mah kena Domi Reversi aja. Jadi bukan dirasukin. Cuman ya itu hebatnya Im sama masih ingat aja ya 70 tahun yang lalu loh. Ada teori yang bilang karena Im sama nih jarang keluar. Makanya dia ingat aja sekalinya dia pelesiran keluar gitu, sekalinya dia vacation keluar. Kan yang dia jadi dia inget karena dia jarang-jarang keluar dari flower room gitu. Nah terus nextnya Gomu-Gomu, jangan malah bengong woi bulet. Ini jurus baru lagi. Kenapa harus ada gitu sih? Jangan malah bengong woi. Jangan malah bengong woi bulet. Jadi itu tuh satu bagian dari nama jurusnya. Gitu. Kayaknya. Jadi entah apa bahasa Jepangnya gitu, Gomu-Gomu no, jangan malah bengong woi bulet gitu. Jadi jurus barunya. Nah itu mungkin jurus barunya Jin ini doang. Bisa jadi ya. Cuman kita nggak lihat ininya aja spesialnya ya. Iya, apa spesialnya masih belum tahu. Kalau kayak gini kan apa bedanya? Dan gue herannya kenapa dia malah pakainya bullet sih? Bullet itu kan kayak salah satu jurus Gomu-Gomu yang paling lemah nggak sih? Kan yang paling standar pistol, yang lebih kuat rifle, bazooka tuh yang lebih kuat lagi. Bullet tuh seingat gue yang paling lemah.
Karena dia pakai bullet tuh biasanya buat ngalahin orang-orang yang dia nggak pengen ini, kayak contoh Usopp waktu berantem lawan Usopp, jurus pamungkasnya Luffy pakainya bullet. Biar Usoppnya nggak cedera parah gitu. Soalnya kalau di Bazooka sih kebayang Usopp kayaknya nggak bakal ada lagi sama kita di sini dah. Gitu. Iya, kenapa dia malah pakai bullet sih, aneh banget buat gitu. Kelas lawannya yang dia tahu di atasnya dia gitu kan. Bener. Yang kuat gitu. Kenapa jadi kayak ngeremehin gitu, bener. Harusnya dia pakainya pakai Gatling gitu misalnya, yang jauh lebih kuat gitu kan, atau Bajrangan misalnya. Yang udah terbukti kuat gitu. Coba next lagi deh. Nah, terus dia mulai ngeluarin yang jurus yang kemarin kita udah lihat nih, yang ada loncengnya. Tadi kau bilang sudah melihatnya kan? Cring, terus nah udah ada apinya tuh nempel. Hore. Berarti kau sudah tahu apa yang bahkan bisa kulakukan pada raksasa seperti Loki, kata Im Sama. Stigma langsung dia keluarin lagi. Cuman ya karena ada ada isyaratnya yang bunyi lonceng itu, ya Luffy jadi bisa ngehindar. Kayaknya itu kelemahan utamanya balik jurus lagi Im Sama ini deh. Battle IQ-nya Luffy tinggi ya. Jadi kasih warning gitu ya. Iya, jadinya ada waktu buat ngehindar jadinya karena ada warningnya gitu. Terus Luffy jadi kecil lagi. Nah, terus ditembakin lagi sama Im Sama pakai jurus omen-omennya. Terus Luffy-nya kayak bersiap-siap lari ala-ala kartun gitu. Cium. Ininya tapi belok tuh, itunya ngejar terus api-apinya. Terus Im Sama turun ke bawah. Terus dia muter-muter ininya tongkatnya, dan dia kayak masukin apinya ke dalam lingkaran yang di belakang, ke yang semacam Ovanimnya itulah. Nah, dari situ keluar pedang zurut, terus nah dia keluar Gue pikir itu keluar dari ininya, ternyata dia lempar omen dulu. Lempar omennya dulu ke situ. Jadi kayaknya gini, itu pedang yang dia pegang, yang diputar-putar, dirubah jadi bentuk api, entah mungkin jadi jiwanya atau apanya, terus baru dimasukin ke belakang, nah dikeluarin lagi dalam bentuk pedang yang lain. Buat ganti weapon ya, semacam ganti weapon gitu. Ya kayak Beatrix mungkin. Ganti senjata dulu nih, cekrek-cekrek gitu. Ini udah keluar nih jadinya. Terus Bohu, nah ini pedang barunya dia. Terus ada ini pohon-pohonnya pada jadi kering semua. Terus di situ dijelasin tuh di bawah, Bohu istilah dari bahasa Ibrani yang artinya hampa, digunakan dalam kitab Kejadian untuk menggambarkan kondisi dunia saat baru diciptakan dan belum memiliki isi gitu. Jadi waktu dulu Tuhan nyiptain dunia itu namanya Bohu. Nah itu tuh cukup bagus sih maksudnya yang penerjemah Indonesia, karena kalau yang di penerjemah bahasa Inggris dia malah nerjemahinnya Vohu. Vohu kayak kurang tepat aja. Tapi gue tahu sih bahasa Ibrani aslinya tuh tofu wabohu, atau kalau ini tofu fa vohu gitu ininya. Cuman yang bahasa Inggris kayaknya ngambil vohunya doang, dan dia nggak ngasih penjelasan apa-apa. Jadi penerjemah bahasa Indonesia menurut gue ini lebih bagus sih dalam menerjemahkan kalimat ini. Tuh, Blade of Nothingness doang dia vohu. Tapi kalau di bahasa Inggris selalu ada blade off gitu. Bener, itu yang bedanya. Kalau yang bahasa Inggris dia selalu dinamain blade-nya. Blade of Darkness, Blade of Wrath, Blade of apalagi ya yang kemarin, yang Stigma, gue lupa. Ini tapi berarti efek dari pedangnya itu bisa ngeringin ini ya? Iya, kayaknya karena dia tuh ininya kan hampa, jadi bikin sesuatu jadi kosong lagi, kayak keadaan sebelum diciptakan gitu kan kelihatannya ya. Oh iya, bisa. Soalnya tapi itu artinya. Itu kekuatannya itu sama kayak ini yang ada di Bleach. Siapa? Ada yang nomor yang nomor 2. Nomor 0 kalau nggak salah, ada yang kakek-kakek. Itu nomor 2. Nomor 2 ya dia. Yang tengkorak kan? Iya. Baragan kalau nggak salah. Iya. Ini sama kayak gini. Sama. Kalau itu apa yang dilewatin sama dia? Dia tuh decay kalau nggak salah kemampuannya. Jadi emang bikin sesuatu jadi mati gitu. Jadi nge-decay, jadi membusuk. Kalau ini dihampakan. Hampa aja. Yang nomor 2 tuh kekuatannya mirip si Shinobu. Kalau inget. Shinobu yang ninja. Yang ninja ini kan dia sebenarnya bikin semuanya jadi tua kan. Semuanya jadi cepet tuanya, termasuk si Momonosuke juga dibikin jadi tua langsung jadi umur 27 gitu. Iya. Kalau si Baragan langsung tuanya tuh dalam arti ya langsung busuk jadi mayat gitu. Ya? Gitu. Ya mungkin mirip sama ini ya. Karena tuh lihat pohon-pohonnya langsung pada mati semua, jadi kering. Jadi kering. Kayak ngambil umur gitu gak sih itu? Semacam kayak gitu. Antara diambil umurnya atau dibalikin, dihilangin lah gitu. Nah terus next lagi ke bawah. Chapter ini sebenarnya lumayan cepet nih, karena full banyak battle. Banyakan fight. Banyakan fightnya bener.
double spreadnya banyakan fight tuh. Ini langsung bikin semua benar-benar di sekitarnya tuh Elbafnya langsung jadi kering nih. Langsung sementara kering. Elbaf ini pohon semua. Iya. Bagian utamanya pun pohon. Bener, tanahnya pohon gitu sebenarnya kan, dah batangnya gitu sebenarnya tanahnya tuh langsung kering semua. Terus di bawah kita lihat itu satu ini langsung hutannya mengering gitu. Terus dengan ini tidak ada lagi yang akan menghalangi pandanganku. Itu juga berlaku buatku, kata si Luffy. Nah, terus nextnya. Nah, aku paham sekarang. Kau ini sama sekali bukan Joy Boy. Shung. Ini gue nggak tahu ini apa gitu. Shung. Itu si gerakan si Im Samanya kan langsung hilang. Soalnya itu arah dotnya ke situ kan. Kemana? Itu aku paham sekarang arahnya ke situ ke yang titik-titiknya itu si Luffy-nya ya? Kayaknya Luffy deh. Kayaknya Luffy-nya ya? Luffy yang nyamperin si Im Samanya. Oh. Iya, mungkin ya. Tapi ini soalnya kayaknya nyatu di aku paham sekarang kau ini sama sekali bukan Joy Boy. Berarti ini kata-katanya Im sama dua-duanya nih. Iya. Itu kata-kata Im sama dua-duanya. Cuman itu gerakannya kayak gimana maksudnya? Apakah dia ngelilingin Luffy gitu? Gitu. Atau oh iya bisa jadi ya. Atau kan iya benar. Semacam itu intinya. Terus habis itu baru close up mukanya Luffy, tiba-tiba zlep. Serang. Wah, nah itu tuh langsung kayak Luffy-nya kayak ketusuk gitu, terus baru apinya nyerang lagi. Nah, baru di panel terakhir nih, karena Joy Boy tidaklah selemah ini. Kita dikasih lihat ini segampang panel itu yang ya. Segampang itu gitu, Luffy dikalahin dan baru kali ini pertama kalinya Luffy dalam mode Gear 5 mengeluarkan darah. Bener. Sejauh ini belum pernah. Belum pernah selama dan ini kedua kalinya juga Luffy yang kayak badannya kena tusuk yang tembus gitu kan. Iya. Sebenarnya kan ada luka juga kan di dadanya di situ. Yang dulu banget sama Krokodil pertama kali. Pernah. Sama Katakuri juga pernah. Yang waktu diganggu sama Flampe. Oh, yang perutnya ketusuk ininya ya. Tapi nggak parah. Maksudnya yang parah, cuman bukan nusuk benar-benar tembus gitu ininya kan. Kalau ini mah kayaknya benar-benar ditembus gitu. Dan abis itu kita lihat tadi ada ininya tuh bersambung. Ini yang dulu sama Krokodil kan kayak gini tuh. Di satu sisi ditusuk emang mamanya. Yang tadi mirip sama sih, ditusuk mamanya lagi. Iya itu tahu gak sih coach yang teori itu Krokodil adalah ibunya Luffy. Nah ini yang horor, komik ini akan libur pada jadwal tertentu. Iya harus sabar lagi ini sambil berteori-teori. Begitu lagi momen-momen kayak gini ya. Iya bener. Di beberapa chapter terakhir ini tuh Im sama tuh setiap ngomong tuh nanggung terus loh. Iya. Dia kayak mau menyatakan sesuatu terus nanggung kayak langsung kekat kayak tadi aja dia bilang pria berambut afro jangan-jangan dia itu adalah titik-titik. Iya nggak diomongin gitu doang. Brook atau siapa gitu maksudnya. Dia, gitu. Kenapa sih Im sama setengah-setengah mulu kalau ngomong? Penasaran jadi kita. Iya. Chapter kemarin juga gitu. Bener. Bener. Nah itu tadi chapter ini sih sebenarnya di satu sisi chapter ini cukup singkat, tapi banyak karena banyak fightnya, hampir gak dialognya tuh dikit banget, hampir semua. Biasanya tuh kita baca kan ini tuh cuma lewat-lewat doang. Tapi kalau di anime, wah ini seru nih. Pasti seru, pasti seru kalau di anime. Kalau ini nanti dianimasiin fightnya bakal gokil sih. Cuman ada beberapa yang mau di note ya, kayak tadi mungkin yang Siko bilang juga ya kalau Jin itu jadinya akhirnya nggak ada makna atau gunanya lah kita gitu. Nggak ngelihat lah ability-nya dia kayak gimana, spesialnya apa. Lagian juga jurus yang dia keluarin kan kayak ini doang kan, bulat doang gitu, lemah doang. Jurus lemah doang. Iya. Jadi apa maksudnya? Tapi tadinya sebelumnya Luffy kan bilang aku udah lihat pertarunganmu lawan Loki, makanya dia berubah jadi Jin. Itu. Nah, kenapa Jin yang dia pilih? Kenapa ya? Itu masih agak di luar ini kita sih. Soalnya abis itu nggak lama dia berubah lagi juga toh. Iya. Dia kan harusnya karena ngelihat pertarungan lawan Loki, mungkin dia ketemu cara buat ngalahinnya gitu atau semacamnya gitu. Ini ternyata nggak juga. Dibilang buat counternya Im sama nggak juga. Jadi emang ini tuh menimbulkan banyak perdebatan atau teori di kalangan fans. Yang tadi kita udah sebut beberapa diantaranya yang sama-sama makhluk gaib gitu, Majin dilawan Majin. Atau bisa juga bentuk yang paling ininya karena gede kali. Karena gede mungkin ya. Tapi kan kalau cuma sekedar gede masih banyak makhluk lain yang bisa dia tiru gitu. Dia raksasa Elbaf yang dia tiru. Bahkan dia bisa tiru Loki loh. Dia bisa tiru Oz malah. Kalau dia inget kan dulu dia pernah ngelawan Oz. Pernah jadi Ors juga. Iya pernah jadi Ors gitu kan, gede banget. Ya kenapa nggak tiru Ors aja? Iya. Gitu, aneh banget sih ini. Itu tadi yang jangan bengong gue bahasa Inggrisnya apa dah?
Iya coba versi yang ini deh. Inggrisnya. Jangan bengong boy. caught you sleeping bullet tuh kan. Gomu caught you sleeping bullet. Apa jinnya maksudnya di sini cuma buat bercanda-bercandaan aja ya kayak gini ya? Masih belum serius kali ya. Mungkin. Atau mungkin kalau gue sih punya pemikiran yang kayak mungkin yang tadi di dinotis sama Kostip itu ini karena dia langsung kalah di sini, ini juga dia baru ngeluarin yang kayak jurus dia bulletnya. Mungkin di nextnya dia kalau misalkan lawan ini lagi mungkin bisa ngeluarin yang lebih kuatnya lagi dengan transformasi yang jin lagi. Ini mungkin transformasinya bakalan dia keluarin lagi. Gua yakin gak akan cukup sampai situ doang sih harusnya sih ya. Nah itu merujuk ke yang ini terakhir nih, kalau menurut kalian itu gimana tuh Luffy nasibnya nih udah ditusuk kayak gitu, apakah dia bisa balik lagi atau soalnya ada yang bilang juga jangan-jangan tusukannya cuman ini doang pura-pura, nanti sebenarnya mungkin Luffy-nya nggak sakit kenapa-napa gitu dengan efek itu penuh darah ya, itu penuh darah ya. Masalahnya itu penuh darah. Luka sih pasti gimana dia. Menurut kalian Luffy-nya benar-benar kena damage lumayan parah gitu berarti ya ininya. Lumayan harusnya sih gitu ya. Kayak Luffy kan dari ini juga ketika di Arabasta pun kayak dia dapat air dulu kan itu kalau nggak salah. Karena dia kering kan waktu itu. Benar. Mungkin kayak harusnya sama sih. Kayak dia mungkin kayak harus makan dulu, harus apa segala macam. Tapi ini tadi baru habis makan justru. Iya, itu dia. Dia kan berapa chapter terakhir makan terus. Tapi di Alabasta itu kan dia sempat kalah pertama, habis itu dia sempat ditolong ini Korobin yang sempat ada jurus yang dia makan pasir kan. Iya, ini mungkin kayak dimakan. Ada kayak ngebalikin situasi kayak waktu di Alabasta lagi, kayak dia pengen ngelawak gitu kayak kemarin kan waktu di Alabasta makan pasir gitu. Nah kalau ini kan ya mungkin bikin jin-jinan gitu kan, kayak artinya jin cuma buat lucu-lucuan doang, jurus jokes doang, jadinya bukan jurus yang serius gitu. Soalnya ya ini kita ngelihat akhirnya dia malah jadi kena serangan yang lumayan fatal gitu jadinya dari Im sama kan. Entah ini cuma buat ininya Oda biar nanti kita pembaca bertanya-tanya nextnya mungkin dia ada apa yang bikin dia sembuh mungkin gitu. Katakanlah dengan jurus nikahnya. Tapi sebelum bahas yang bawah tuh ya, gue mau yang ke depan lagi deh. Karena yang depan itu jujur singkat, tapi kayak itu ada satu teori yang mana? Yang harus kita bahas sih di awal banget. Awal banget tuh. Telepon kok. Oh yang telepon. Iya, itu apa ya? Itu Joy Boy lagi teleponan sama Imu pada saat itu atau gimana? Maksudnya ini kayak mereka kayak lagi salah sama lu siapa? Iya kayak lagi salah, benar-benar belum saling kenal gitu. Kayak ini pertemuan pertamanya Im sama Joy Boy. Gue ngiranya juga. Ini justru kalau di di scene yang ini tuh gue ngiranya kayak mereka mungkin ketemu di ruangan yang gelap kayak penjara contoh atau apa gitu yang kayak tiba-tiba gua misalkan yang gelap gitu. Gua ngiranya kayak gitu justru. Jadi mereka papasan atau gimana kondisinya. Terus akhirnya jadi nggak bisa saling lihat gitu ininya. Jadi tapi kalau misalnya tuh gua di awal-awalnya tuh kering-kering deh. Masa? Iya. Enggak, halo kayak suara jalan kaki. Soalnya tapi kalau kalau dot itu kok yang yang itu, double itu kayak dari telepon biasanya. Biasanya pakai denden musi biasanya. Kalau ini siapa? Terus soalnya tapi mungkin di abad itu kan abad Century yang harusnya denden musi juga itu abad Century katanya juga ini kan di zamannya dia tuh justru canggih gitu kan. Ya canggih betul. Nah, mungkin bisa jadi sih atau ya mungkin sih alat semacam intercom gitu yang intercom yang apa gitu bisa jadi juga. Iya ya. Agak unik ini pertemuan pertamanya. Jadi dia sempat nyelepin ini dulu ya di awal ya. Karena sebelumnya kan Luffy bilang jangan panggil aku dengan kata Joy dengan Boy. Nama lain gitu. Aku Luffy ya. Pria akan jadi raja bajak laut. Nah, nyambung ke sini langsung Im sama tuh langsung mikir keinget mungkin pertama kali dia ketemu sama Joy Boy gitu. Iya sih. Ngingetin dia pertama sama Joy Boy. Cuman emang ini bisa banyak gitu, berteori. Menurutku denden musi sih. Telepon ya. Menurutku kayaknya telepon ya. Iya. Awalnya gitu gue pikir kayak ini mungkin kayak mereka mungkin ada salah satu yang di penjara atau apa gitu kan. Ya. Di ruangan-ruangan gelap. Gue mikirnya kayak iya juga ya bisa ditelepon kali. Cuman dalam rangka apa ya gitu dia nelpon dan salah sambung gitu kan. Apa Joy Boy iseng gitu nomor tak dikenal ya ini mau nge-scam gitu bisa. Atau mungkin dia mau telepon cuman tujuannya bukan ke dia. Iya bisa jadi kayak waktu itu Luffy di Fishman nelfon Big Mom. Kalau ini siapa ini
Oh Ini tapi itu Luffy. kan lebih ke dia asal ngangkat telepon. Kalau Luffy mah maksudnya dia Nah, siapa berapa tahu kali dia gitu bisa kan ngasal. di Impel Down kan dari marinir ininya mau nelpon ke kapalnya kan apa yang terjadi terus halo di sini Luffy Raja Bajak Laut Iya, atau gitu. nah ini siapa Itu tahu juga gini sama. juga. Tapi di sini kelihatannya yang nelpon itu Joy Boy, bukan si Im Sama. Jadi Im Sama yang jawab kayak halo aku Im Sama kan dia tadi gitu bilangnya kan coba balik lagi deh. Mana ininya? Tuh kan, halo tolong jawab. Tuh kau ini siapa? Itu kayaknya Joy Boy kan yang nanya. Kau ini siapa? Namaku Imu. Kau sendiri siapa? Gitu kayak kesannya tuh si Joy Boy yang nelpon gitu kan. Iya benar-benar. Ah, aku Joy Boy. Yang halo tolong jawab halo itu kan kayak si Joy Boy yang nanya duluan gitu. Baru dijawab sama Imu. Tapi Kelihatannya berarti gitu. ini kayak Random banget. kurang lebih menguatkan teori bahwa Im sama Joy Boy ini sebenarnya bukan adik kakak, temenan. Temen Benar. sih menurutku. Ya, teori yang bilang Joy Boy sama Im sama adek kakak ini harusnya terpatahkan. Masa adek kakak baru teleponan udah ini gitu kan? Kenalan ya kan, baru di sini. kenalan di sini. Kayaknya temenan sih ini. Jadi ini pertemuan pertama mereka nih. Iya, iya, iya. Perkenalan pertama mereka nih dari Denden Musi ini. Benar. Tapi senyumnya dia nih di sini siluetnya Iya. Joy Boy mirip banget sama baru Luffy. gue mau bahas. Iya, Bener. mirip banget Luffy. Mirip Joy banget. Boy, Luffy sama Roger berarti 3 orang ini tuh mirip banget. Apakah ada hubungannya sama mereka sebagai pewaris tekadnya Joy Boy gitu? Sama ada memperkuat teori juga, ada yang bilang bahwa Luffy bakal balik ke masa lalu kan. Iya, ada teori yang gitu yang time travel. Cuman jujur gue nggak Nggak gitu suka ya. teori itu karena apa ya konsep time travel itu terlalu susah buat digambarin dengan baik, terlalu rumit dan kalau udah milih jalan itu jadi agak kayak jalan pintas nggak sih? Jadi kayak gampang ininya ceritanya gitu. Kayak Luffy nanti di masa depan udah jadi Raja Bajak Laut terus ya balik lagi ke masa lalu jadi Joy Boy di masa lalu gitu. Jadi intinya Joy Boy sama Luffy adalah sosok yang sama. Kalau menurut gua kayak terlalu apa ya? Iya. Kurang nendang sih kayak gitu tuh. Soalnya di sini udah liatinnya ketawanya itu sama bagian sininya Luffy tuh. Ini tuh kayak Kayak ada seolah-olah lukanya di sini gitu. seolah-olah lu cobetnya. mau gambarin ini mah ada lukanya loh kayak. Iya kan karena ada bagian ininya tuh hitam-hitam bagian putihnya situ loh. Iya, Bagian iya, lukanya Luffy gitu. Enggak sih, rasanya sih enggak. Kalau Tapi menurut gue juga setuju sama Kostip. Kayak kurang suka sama konsep yang time travel. Benar. jadi rusak ini kan ya. Maksudnya ya biarkanlah Luffy petualangannya dia sendiri iya, gitu benar dia jadi ininya dia. Benar sih. Jangan jadi soalnya jadi time loop balik lagi gitu kan. Iya benar. Agak aneh. Benar sih. Nah, Nah itu ini kalau ini menurut kalian gimana nih teman-teman? Apakah ini suatu perkenalan pertamanya Joy Boy dengan Im Sama dan juga apa yang sebenarnya terjadi gitu Iya. di panel pertama awal tadi ini menurut ya. kalian seperti apa coba? Gitu. Betul. Sama gue mau bahas lagi tuh sebenarnya ini kemarin dapat ini dari si Ambon. Apa tuh? Ya soal pedang-pedangannya Im Sama. Nah tuh teman-teman yang lama mencari Ambon nih, teori Ambon keluar nih. Di bawah tadi kan kita udah dikasih tahu kan ada pedang barunya Im Sama nih, Blade of Nothingness yaitu Vohu atau Bohu. Sebelumnya kita ada Blade of Darkness, ada Blade of Wrath, ada Blade of apa lagi. Nah, itu tuh banyak yang Ambon berteori gini. Itu adalah pedang-pedang yang ada di throne room. Jadi jurus-jurusnya Im Sama ini diambil dari situ. Jadi kan kita udah ada 4 nih berarti masih ada 15 lagi. Karena kan ada 19 kan pedang yang ada di throne room diambil dari 19 kerajaan pendiri pemerintah dunia. Tapi kalau yang di throne room itu pedangnya sama semua. Enggak. Nih, kita kasih lihat di gambar pedang-pedang di throne room. Tuh. Ini pedang-pedang yang di throne room tuh. Ada yang pedangnya pedang Eropa kayak pedang Mihawk. Terus ada yang pedangnya kayak barusan pedang pedangnya yang kayak Roger Cutlass gitu tuh. Jadi kayaknya pedang-pedang yang dipakainya Im Sama itu tadi ya berubah bentuknya sesuai pedang yang ada di sini. Terus di situ kita ngeliat ada kapak juga kan, ada pedang yang panjang, ada yang nggak ada gagangnya gitu, ada yang kayak pedang katana, ada yang kayak cutlass ya beda-beda lah intinya. Nah, jadi mungkin serangan-serangannya Im Sama itu blade-blade-nya tadi diambil dari sini gitu. Jadi setiap pedang yang udah ditancepin di situ yang jadi bukti Referensinya ininya diambil jadi kekuatannya dia. Mungkin kekuatannya disesuaikan sama pengguna-pengguna pedang ini sebelumnya, raja-raja Iya, bisa kerajaan jadi yang ya. lama itu.
Bener gitu. Oh menarik sih. Jadi dia punya 14 skill ya? Masih punya 19 totalnya. 19 skill total. 19 Yang belum pedang. kelihatan 15 lagi berarti. Betul. Jadi masih ada 15 jurus pedang lagi nanti yang dikasih lihat. Satu jurus pedangnya bisa bikin Luffy kayak gitu ya. Jadi keren. Bikin Loki sampai mental jauh Mental. gitu ya. Bener. Sama mungkin satu lagi pedangnya dia sendiri tuh. Ini kalau dihitung nih total semuanya 20 sebenarnya sama pedang dia sendiri yang ditancepin di flower room gitu. Cuman dari itu 19. Jadi kita nggak tahu apakah 15 lagi atau 16 lagi gitu, tergantung Oda nih gimana ininya. Berarti kalau ini 20 berarti yang pedang yang sama itu pedang Nefertari dong. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Karena Nah, kan itu dia. satu pedang lagi yang nggak ada di throne room ini kan pedangnya Nefertari. kerajaan Nefertari. Karena dia nggak ikutan di situ. Iya. Ya bisa jadi. Setelah dia iniin Lily, Pedangnya diambil. Iya. Jadi punya dia sendiri di situ. Mungkin itu yang kesayangannya makanya dibawa. Nah, teori yang baru yang menarik tuh. Lengkapin teorinya yang Ambon tadi. Dia bilang ini ada 15 senjata lagi gitu. Luar biasa Ambon Berarti ya. 16 Bon. Teoristis. Gokil. Bon, catat Bon. Sama ini gue mau note satu lagi adalah Im sama so far belum pernah dikasih lihat dia ngeluarin haki. Iya. Iya nggak sih? Kayak pembahasan kita kemarin juga kan. Ya kan? Pembahasan kita kemarin makin dipertegas dengan battle-nya Luffy. Ini sepanjang dia battle sama Luffy, nggak ada satupun hint dia pakai haki. Maksudnya pas Luffy menghindar yang gerak cepat itu, dia kayaknya ngandelin mata yang di belakangnya. Kenbun, ya. Nggak pakai kayak Kenbun Soku buat nebak arah serangan selanjutnya Luffy dari mana gitu. Terus dia kena pukul juga dia nggak ada ininya. Setiap dia nyerang juga pedangnya nggak berubah atau jadi hitam atau tangannya gitu kan. Biasa kalau yang bisa Busosoku kan senjata atau tangannya minimal atau kakinya atau apanya ikut jadi hitam gitu kan. Kalau ini nggak ada sama sekali gitu. Hitam karena apinya aja kan ini. Hitamnya karena apinya karena bener, omen, iya. bukan karena hakinya. Iya. Mungkin jadinya menguatkan teori juga yang bilang ya kekuatan Im sama bukan haki tapi ya maki itu Maki, tadi, iya. yang energi iblis gitu jadinya. Sama ya itu tadi ini sepanjang chapter Luffy cuma bisa ngemukul dia. Nggak bisa malah, nggak berhasil mukul. Dia cuma pakai yang bulat doang dan itu pun ditangkis. Jadi satu-satunya serangan Luffy yang masuk adalah di chapter sebelumnya. Yang pas dia mukul secara tiba-tiba itu. Jadi dia dibantu sama mata-mata masalahnya. Matanya sama banyak banget kayak pain. Iya, sama sistem matanya pain jatuhnya. Bisa jadi. Jadi apa yang dilihat sama dia, dilihat sama Im sama juga. Benar. Jadi nggak perlu Kenbun. Udah lebih hebat dari Kenbun jadinya. Gitu. Iya, nggak perlu. Bener. Sama di satu sisi jadi ngegambarin ini gak sih? Kalau nggak tahu ya kalau menurut kalian gimana? Di satu sisi ini jadi kayak Luffy tuh masih jauh lagi ke levelnya Im sama. Iya, ya masih jauh. Kayak itu pun Luffy mukul dia itu bukan di mode ini kan gear 5-nya dia. Udah gear 5 belum ya? Oh pas mukul belum ya? Belum bener. Belum di gear 5. Dia baru terakhir gear 5. Jadi pas mode gear 5 ini yang mana harusnya udah final formnya malah justru gak berhasil memukul Im sama sekali. Malah dia yang kayak dipecundangi lah gitu istilahnya kan. Dia ditusuk kayak pas dia lawan krokodil lagi. Jadi padahal kita udah ngeliat Luffy itu gear 5 tuh udah kayak topnya lah kita anggap gitu kan. Udah final tire gitu ininya. Tapi ternyata masih ada gap yang cukup jauh daripada Vika ini sama Im sama. Apakah sebenarnya satu-satunya cara Luffy untuk menang ini adalah bertahan? Karena sampai waktunya habis saja. Sampai waktunya Im sama habis. Itu menarik sih. Gue juga setuju itu karena gue yakin kayak battle lawan Im sama tuh nggak akan kelar di sini. Betul. Karena menurut gue Luffy akan ada pasti Elbaf ini jadi chapter yang kayak lumayan inilah buat Luffy gitu. Entahlah peningkatan dari kekuatannya dia yang apa gitu apa segala macam. Jadi menurut gue memang harus kayak gitu sih. Kita tahu kalau Im sama itu kan raja dunia. Kalau misalkan dia kalah di sini harusnya menurut gua kurang ini sih. Kurang pas ya maksudnya. Mungkin nanti battle yang sesungguhnya di Marijoa nanti gitu kan ya. Bukan sekarang. Menurutku itu sih jadi cara satu-satunya Luffy untuk bisa ibaratnya menang sekarang itu bertahan. Bertahan sampai Im samanya benar-benar kehabisan waktu, narik mundur semua. Dan mungkin bisa jadi yang nge-trigger dia untuk ke Marijoa, anak-anak itu berhasil dibawa. Ya, jadi mereka harus ngebalikin anak-anak yang diculik itu. Mungkin Somers sama Killinghamnya kalah, tapi mungkin. Iya, menurut gue Somers sama Killingham mungkin akan kalah sih. Cuman anak-anaknya bakal tetap berhasil dibawa. Berhasil dibawa dan jadi chapter ini tuh ada chapter di
chapter kekalahannya Luffy gitu ya di Bisa jadi, di ya. Elbafin itu. Tapi itu Soalnya- menarik sih. Soalnya biasanya Luffy menang itu pasti sama kru yang lain kok. Benar. Sama kayak Nami segala macam itu pasti ada face to face-nya sama yang lain. Dia selalu jadi yang paling akhir menang Betul. biasanya. Kalau ini kan Biasanya gitu. cuma mereka bertiga aja, trio Iya. monster aja nih yang lagi bertarung gitu. Yang lain-lain belum Iya. ngapa-ngapain. Mungkin Sommer sama Killingham nggak kalah sih, mungkin lebih ke terpojok aja udah kayak Ya. dan waktunya sudah habis juga Mundur. baru balik mundur. bisa Dengan jadi. cedera yang serius mungkin mungkin. ya. Ya, Bisa mungkin jadi. gitu ya, luka parah, Luka mereka parah. mundur ininya ya. Karena mengingat Zoro pun setelah kejadian sama Mihawk udah nggak pernah kalah ya menurut gua. Ini nggak akan kalah sih. Nggak akan, Sanji nggak sama akan, Zoronya juga nggak akan yakin. kalah Harusnya sih. sih enggak ya. Benar-benar. Sanji juga udah mau jadi ini kan Betul. haki rajanya keluar. Udah mau keluar conquerornya. Betul, kemungkinan mereka berdua mungkin masih bisa iniin Sommer sama Killingham, tapi Luffy kayak masih terlalu jauh sama Im Sama Ya. deh. Iya. Mengingat juga mungkin Luffy ini bisa ngalahin Im Sama kalau berdua Loki, sementara Loki-nya ini Cuma di satu sisi jadinya gini, kalau gue ngelihatnya kayak Luffy butuh power up apa lagi nih berarti. Nah, itu yang menarik. Itu nggak sih? Soalnya kita ngelihat kayak Gear 5 ini kayak udah paling topnya lah gitu yang bisa kebayang. apa bisa jadi ini Apa bisa lagi? baru awal doang form Luffy yang putih ini nih baru awal Ya doang mungkin ya dia punya Dengan form dia- lain selain dengan Genie. dia berubah jadi Genie mungkin dia bisa itu kayak menandakan ini awal nih, ternyata Luffy ini bisa Ada banyak transform loh formnya lagi. iya. Formnya lagi ya. Iya. Ya, jadi itu semacam bukan foreshadow ya, ngasih lihat kalau Luffy tuh bisa berubah bentuk. Kisi-kisi gitu lah ya. Kisi-kisi bener. Bisa bener-bener full transformation yang nggak cuman sekedar, maksudnya transformasi yang dulu kan misalnya jadi gigant, jadi gede. Kalau Gear 4 cuman jadi ya bentuknya ada bulat, ada yang Snake Man gitu-gitu. Kalau ini bener-bener berubah total jadi Iya, Jin. iya. Gitu Gua mungkin nggak ya. kebayang sih apa komentar Bang Eno melihat Rex Luffy versi Genie nih. Dia iya. pasti akan apa lagi nih pasti dia Gue gitu. jujur pengen penasaran sih. Dia Gue pasti jujur penasaran. Mungkin dia bakal mengapresiate kreativitasnya Oda, maksudnya ngeluarin bentuk lain di luar ini. Cuman ya dia bakal komen soal ketidakbergunaannya Iya, Jin itu tadi tuh. Gua Gitu juga kesal useless. sebenarnya. Ya Nggak kan? guna, anjir. Soalnya buat apa sih gitu dia jadi Jin kalau ujung-ujungnya cuma buat ditusuk. Kayak nggak ada efek Iya. spesial-spesialnya gitu jadinya. Menarik. Ya Ya, itu tapi ya kayak di akhir ya sih pasti Luffy akan luka banget sih itu, seorang Loki aja bisa cedera dan sudah tidak bisa gerak ya di ujung ya. Iya. Kayaknya ini saatnya untuk ya nggak tahu ya kalau misalnya apakah next chapter ini akan sama akan kehabisan waktu atau Kemungkinan fase besar kekalahan telaknya Luffy gimana? Kemungkinan besar sih Im Samanya bakal habis waktu ya kalau ngelihat ini kalau bener ya, sekali lagi maksudnya kalau Luffy emang sejauh itu ternyata perbedaannya sama Im Sama, ya berarti harusnya Luffy yang sekarang memang belum bisa. Kayak waktu di Alabasta juga pas dia lawan Crocodile dan kalah itu kan dia ada harus ngapain dulu Betul, gitu. mundur dulu. Mundur dulu baru next nanti fightnya lagi di tempat lain. Waktu di Alabasta juga kan gitu Betul. sampai 3 kali malah. Tetap di Alabasta cuma beda tempat. Beda tempat. Nah, jadi di sini juga kemungkinan besar ya kayak gitu, dia bakal kalah, katakanlah kalah dulu di sini. Nanti mungkin Im Samanya kemana, baru ntar fight lagi di situ, baru entah apa yang terjadi, mungkin kalah lagi atau gimana, baru fight lagi. Intinya harus beberapa kali lah, mirip-mirip kejadian di Alabasta gitu. Cuman itu tadi antara itu atau bisa juga teori yang bilang ya ini cuman cliffhangernya Oda aja biar orang penasaran. Iya. Biar kita penasaran, padahal sebenarnya mungkin lukanya Luffy nggak separah itu gitu. Ternyata di chapter 4 karena kekuatan Nikanya ternyata misalnya katakanlah dia nggak sebenarnya ketusuk atau apa atau sembuh lagi atau gimana gitu dengan kekuatan Nika gitu. Gua masih tetap ini kayak udah berdarah-darah sih itu. Kayak Udah kelihatannya sih. berdarah-darah sih kayak. Tapi menarik sih. Yang terakhir ketika Nika keluar itu pas dia kena pukul siapa namanya? Pas kena pukul Kaido kan? Kaido. Yang itu pun kayak serangan Kaido kan lumayan cukup telak kan. Tapi ketika Nikanya bangkit itu lumayan heal dia kan. Bener. Nah itu juga sih kayak menarik sih. Kekuatannya Nika tuh karena kayak nggak terbatas gitu kan, kekuatan imajinasi Kayak bisa imajinasi aja dia bisa disembuh aja lagi kayak, kan. Iya waktu pas lawan Kaido bener juga, yang waktu lawan Kaido kan dia udah setengah mati, Setengah udah mati itu. waduh. Iya, iya.
kena pukul ini itu gitu. Aduh, tapi masih bisa kayak pulih lagi gitu walaupun itu udah dengan ini terakhirnya dia lah. Tenaga terakhirnya. Benar. Bisa aja dengan kekuatan nikahnya. Kita masih belum tahu lah, makanya kita lihat. Masalahnya minggu depan libur. Kita disuruh nunggu dan penasaran. Bikin penasaran lagi. 2 minggu lagi betul. Bikin orang-orang jadi ya bahan buat berteori lah. Oda dasar biasa aja. Selalu Prediksi gitu. next chapter ya. Kalau menurut gua sih kemungkinan bisa jadi abis ini abis Luffy kalah gitu ya. Maksudnya Luffy-nya bakal out of combat dulu sementara. Mungkin Im-samanya bakal entah bantuin si Gunko atau ke ini bantuin salah satu dari Killingham atau Somers. Tapi menurut gua chance paling gedenya adalah Im-samanya bakal ke tempat si Gunko, berusaha ngebebasin si Gunko dan dihalau sama Straw Hat yang lain. Tapi mungkin abis itu kita nggak dikasih lihat pertarungannya, bakal switch ke pertarungan Zoro sama Sanji dulu, fokus di situ di chapter depan. Mungkinan kayak gitu sih. Ciko gimana? Ciko kurang lebih sebenarnya sama kayak kita akan fokus ke pertarungan itulah yang soalnya lumayan menarik sih. Gua nunggu banget kayak Zoro sama Sommer ini. Kemungkinan kayaknya chapter depan kayaknya lebih banyak fokusnya ke arah sana sih. Ya, benar. Justru kita malah dibiarin ngegantung nih nasibnya Luffy gitu ya. Luffy-nya itu kayak kita agak tahu gimana gitu kan di situ. Benar sih. Setuju sih. Sama. Karena selama ini Oda jago banget kayak gitu. Kita dibikin penasaran. Next chapter kita berharap ada jawabannya. Belum dikasih juga. Iya. Tapi kalaupun dikasih jawaban, kemungkinan menurut gua Luffy masih akan ngelawan sih. Mungkin masih ada beberapa tenaga yang mungkin dia masih bisa untuk ngelawan sih kayaknya. Jadi belum cukup kalah sampai di situ. Belum cukup kalah sampai situ sih. Jadi ya benar menurut apa yang kalau sesuai sama ini kok, dia akan ngulur waktu sih. Ngulur waktu sampai benar-benar dia kehabisan waktu aja. Tapi sebenarnya kan Luffy nggak tahu Im sama keterbatasan waktu. Tapi maksudnya harusnya dia ngulur waktu sih. Kayak mungkin harusnya bakal fight lah ya gitu. Dia tuh nggak tahu. Kalau dia tahu seharusnya dia bisa sih. Kalau dia tahu sih mungkin dia defense saja. Main 10 pemain gitu di depan gawang. Parkir bus. Parkir bus. Ngulur waktu. Main bola tuh. Tapi gua udah lama nih kebetulan lihat Luffy itu dia menghindari fight ya kayak atau kabur dari fight selain di Sabaody itu. Di Sabaody kayaknya gue terakhir kayak ngelihat Luffy tuh dia gak mau gitu sama fight karena dia tahu kalau ini lawannya belum setara sama dia gitu. Oh ya pas ketemu Kuma ya pasifista. Bener. Gue sehabis itu gue nggak lihat Luffy kayak dia nyoba ngalah lawan siapapun. Even itu Yonko yang kesannya itu pada saat dia ketemu Yonko kayak dia tahu musuhnya itu di atas dia, tapi dia nggak mau untuk kayak nyerah gitu lah intinya. Tetap dia fight, at least dia kalah apa segala macam. Iya sih, udah bukan ini stylenya Luffy buat kayak ngulur waktu atau kabur lagi ya sejak time skip terutama ya bener sih, gue juga setuju itu. Kayak pas ketemu Kaido kan juga sama tuh, dia sekali pukul langsung KO. Tapi dia tetap hajar habis itu nggak langsung jadi bukan lawan kita gitu, belum level, kita kabur aja gitu. Kalau dulu kan mungkin gitu. Sekarang lebih mikirin temen-temennya juga kali ya. Pada saat itu dia tahu kayak temen-temennya juga nggak yang belum sesignifikan itu, belum sejago itu juga. Mungkin setelah dia percaya sama temen-temennya kayak yaudahlah siapa aja sikat gitu. Bener sih. Karena dia udah ngelihat yang post time skip temen-temennya juga udah pada kuat semua gitu kan. Zoro, Sanjinya udah pada berkembang. Iya, make sense sih. Jadi dia lebih percaya, ya fokus aja di sini, bakal ngelawan mati-matian. Iya, tapi benar sih prediksi kalian berdua itu nextnya kayaknya akan ke Zoro Sanji dulu. Bener. Soal ini bakal di pending dulu, bakal di pending kalau menurut gue sih. Jadi kita nggak tahu nasibnya Luffy bakal sampai 2 chapter ke depan. Soalnya kalau dia tarik mundur lagi, dia baru habis makan udah habis lama banget untuk. Dan dia tuh abis bilang kan, aku tidak akan kalah lagi karena abis makan kan ngerasa kuat banget gitu. Aku tidak akan kalah dengan siapapun. Dia baru bilang gitu. Masa kalah? Langsung kalah habis susuban. Itu habis ditusuk kan isi makanannya keluar semua. Keluar lagi ya. Daging-dagingnya keluar semua. Benar. Ya, enggak lah. Rasanya sih enggak ya. Abis taunting langsung ini. Enggak. Ya, tapi inilah kita sepakat lah bertiga. Next chapter kemungkinan besar bakal fokusnya di Zoro sama Sanji dulu. Jadi bakal dipending dulu. Tapi menurut aku kira-kira Loki masih bisa bangun nggak? Karena dia kayaknya udah lukanya lebih parah dari Luffy sih.
Udah nggak Dia bisa udah berapa gerak kan. kali kena serangan ininya Im sama. Luffy baru berapa serangan ya? Nggak ada yang kena telak, cuma selain Baru yang ini terakhir tadi baru doang. satu terakhir Iya, yang telak. baru ini doang. Loki udah 3 kali kayaknya, 3 kali 4 kali yang kena Nemesis. Itu yang tusuk. ditembak Omen pertama, Iya yang lagi. stigma Gila. terakhir. Iya. Kayaknya Ancient Giant sih Ancient Giant ya. Cuma Iya. kalau digitu-gituin terus kan keok juga ya. sih. Rasanya kalau menurut gua Loki bakal lebih lama pulihnya. Jadi belum tentu pulih dalam waktu cepat lah. Mungkin kalau misalnya abis ini Luffy cedera parah, nanti mungkin recovernya barengan sama Loki. Mungkin gitu sama timing ininya. Rasanya sih gitu ya. Nih tapi gue lagi kebayang panel di mana tiba-tiba ya bener recovery bareng terus datang kami berdua datang untuk wah lawannya Iya langsung nggak sih? berdua banget sih itu. Ya langsung nggak sih? berdua Bener-bener gitu. itu Epic sih itu. itu lebih epic kayak gitu. Soalnya nggak mungkin kayaknya kan ada beberapa juga yang berteori kayak tadi yang abis ini Luffy cedera, Loki balik lagi, nanti Luffy balik lagi kok kayak tag team gitu kayaknya kurang ya. Lebih Iya. seruan kayak tadi. Jadi dua-duanya udah cedera, mungkin Im-samanya kemana-kemana dulu. Ntar tau mereka balik lagi duaan jebret gitu. Emang butuh mereka berdua untuk ngalahin seorang yang sama ya. Iya, iya. Tapi gue takut ini ya terpatahkan ekspektasi gue karena pas ngelihat Yamato terakhir kali di Wano itu kan kuat banget ya. Gue mikirnya Yamato akan bantu untuk lawan Tag team Kaido. gitu juga. Ternyata Yamato ya cuma untuk bantu hal lain gitu Iya, yang iya, tidak iya. terlalu penting untuk team fight gitu. Dia cuma ngegantiin. Nah kalau Yamato baru kayak tadi gitu. Jadi Luffy-nya lagi recover, Nah, Yamato yang bisa. lawan gitu. Kalau ini rasanya feeling gua nggak Soalnya kayak gitu. sayang seorang Loki yang sekuat itu tidak untuk melawan tim sama Iya, gitu ya. Setuju Gitu. sih. Gitu. Oke. Mungkin terakhir coba kalau boleh ngasih rating, kalian ngasih rating berapa buat chapter ini? 1 sampai 10. Aku 8 karena masih terlalu banyak team fight ya. Cuma kalau untuk dia anime bagus ini karena banyak team fightnya. Oh, oke. Cuma kalau ini 8 lah. 8 karena nggak banyak ini yang baru ya. Kalau Ciko? Aku 7 justru. 7. Kayak soalnya itu sih kayak bener tadi yang kata Kostif Mas Oktra ini banyak gantungnya di sini. Kalau misalkan fight-nya seru, kalau di anime mungkin bisa aku kasih rating 9 lah. Bener. Karena di sini kayak ngerasanya jadi gimana Kok ya jadi kok iya, gini ya? gini ya? Kok gini Agak kok itu kurang gitu, gitu agak- ya. jadi Iya, kayak, setuju. Gue juga sama. Mungkin kalau di anime gue bisa ngasih nilai lebih lah 9 mungkin bisa karena gerakan fightnya pasti Betul, keren. betul. Tapi kalau di ini gue juga sama kayak Ciko, kayaknya 7 sih. Dan Luffy nggak banyak ngelawan, dikejar-kejar Omen terus dari tadi. Iya, Luffy lebih banyak menghindar, Iya. serangannya nggak ada yang kena, Benar, antara benar. ditangkis atau nggak kena sama sekali gitu kan. Jadi kayaknya nggak ini. Banyak yang gantung bener. Yang awal itu cerita tentang apa Joy Joy Boy Boy. sama Iya. tengah-tengah apa Imu ngomong nggak kelar, yang terakhir juga kayak gitu. Jadi kayak banyak banget gantungnya. Nanggung, serba nanggung. Iya, serba nanggung-nanggung. Kayak Gitu. kurang pol aja chapter ini. Oke, mungkin segitu dulu aja buat beda chapter kita Iya. kali ini kali ya. Mungkin karena next week libur, nanti kita bakal coba beda-beda teori mungkin Beda minggu teori, depan benar. gitu. Oke, mungkin thank you banget Thank you buat banget, Ciko. Ciko. Udah mesti datang ke Waktunya. sini loh. Gila. Nanti kapan-kapan kita ngobrol ini One Piece lagi. Nama. Undang-undang lagi lah kapan. Oke, siap. Kita bahas teori-teori Bang Ciko. Gue dengar-dengar banyak teori teman-teman. Nah, Oh, enggak. nanti Dia langsung, wah apa lagi nih? apa lagi nih Oktra sembarangan aja Kita lempar-lempar. berteori dulu ya. Kita berteori, kita pikirkan dulu. Oke, itu tadi beda chapter kita bareng Ciko. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa di like and subscribe channel Obsession Media ini dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye bye.